Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas seputar Nawaqidul Islam, ya, muqaddimah di sana ada rambu-rambu atau dan juga usul-usul dari riddah atau kemurtadan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya. Apa sih pokok-pokok hal yang bisa membuat seorang itu dianggap murtad atau dihukumi murtad, ya. Maka itu kembalinya kepada lima hal, atau mungkin bisa dipres lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu i'tiqad atau keyakinan yang keliru yang sangat fatal sehingga menyebabkan dia keluar dari Islam. Atau yang kedua adalah perkataan kufur, ya, yang memang disepakati ini adalah perkataan yang mengeluarkan dari Islam seperti mengolok-olok atau mengucapkan, ya, cacian dan makian terhadap syariat Islam. Dan yang ketiga adalah perbuatan, ya, perbuatan-perbuatan yang memang disepakati oleh ulama sebagai perbuatan yang dihukumi perbuatan kufur. Ya, contohnya menyembelih untuk selain Allah, bersujud kepada berhala dan sejenisnya. Baik. Yang keempat, kemarin adalah meninggalkan kewajiban, ya, contohnya seperti tidak mengerjakan sholat, ya, tidak mau berpuasa atau mengingkari kewajiban itu. Dan yang kelima yaitu ada syak ataupun keraguan, ya, akan kebenaran agama Islam, ya, ragu-ragu bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang lurus, ragu bahwasanya agama-agama yang lain adalah agama yang batil, ini juga termasuk dari pembatal keislaman. Baik. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas kenapa menjadi begitu penting bagi setiap muslim untuk mempelajari pembatal keislaman, ya. Maka jawabannya adalah sebagaimana kita ketika belajar tentang wudhu, ya, kita belajar bagaimana cara berwudhu, rukunnya, ya, dan juga kita belajar apa saja yang bisa membatalkan wudhu. Kemudian kita belajar sholat, ya, tata caranya, rukun-rukunnya, sampai sunnah-sunnahnya, dan kita pun juga belajar apa sih, ya, perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan sholat. Sebagaimana juga kita mempelajari puasa rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kita pun juga mempelajari di sana pembatal-pembatal puasa. Maka, ya, menjadi lebih penting juga bagi kita, ya, atau mungkin ini sangat penting sekali bagi setiap muslim mempelajari apa saja hal-hal yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam, ya. Perbuatan-perbuatan buruk, ya, baik itu keyakinan, ucapan maupun perbuatan yang harus dihindari karena berpotensi untuk menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Baik. Kemudian kita juga harus tahu, ya, rambu-rambu dalam, ya, memvonis, ya, seseorang apakah dia murtad atau tidak. Ya, ini adalah wewenang dari hakim, ya, wewenang dari hakim, alim ulama di sana. Orang awam tidak boleh, ya, sembarangan, ya, memvonis seorang murtad walaupun memang bagi dia itu adalah perbuatan kufur, ya. Tetapi vonis bagi person tertentu ini adalah wewenang, ya, dan haknya hakim atau alim ulama, ya, dan tidak bisa diberikan kepada setiap orang. Baik. Kemudian macam-macam kekufuran, ada kufur asghar dan juga ada kufur akbar, ya. Ada kufur asghar dan juga ada kufur akbar. Baik. Kufur asghar artinya adalah kufur kecil yang perbuatan ataupun perkataan yang tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam. Contohnya yaitu, ya, kufur nikmat, ya, kufur nikmat bersumber dengan selain nama Allah, mencela nasab seseorang, menisbatkan seorang bukan kepada bapaknya, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang dihukumi dalam Islam sebagai kufur asghar.
Adapun kufur akbar, maka ini adalah pembahasan kita dalam beberapa sesi kali ini, yaitu hal-hal yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Baik. Kemudian menjadi pertanyaan, apa saja sih hal-hal yang menyebabkan seorang keluar dari Islam? Kenapa di dalam matan ini atau dalam bab ini hanya disebutkan 10? Maka jawabannya adalah sebenarnya bukan cuma 10, ya. Sebenarnya ada sangat banyak sekali hal-hal, ya, perkataan, ya, keyakinan-keyakinan yang kalau dirinci itu bisa sampai berjilid-jilid, ya, atau mungkin puluhan, ya, puluhan, ya, bahkan sebagian ulama menulis sekitar 200 atau lebih itu jika dirinci, ya. Tapi itu semuanya kembali kepada 5 hal pokok tadi, dan yang disebutkan dalam bab ini atau makalah kali ini, ya, adalah yang sesuai dengan matan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana 10 pembatal ini menurut beliau adalah hal yang paling banyak terjadi dan paling berbahaya dan juga disepakati oleh para ulama. Ya, disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya hal-hal ini merupakan pembatal keislaman. Baik. Kita masuk ke pembatal yang pertama yang disebutkan dalam matan tadi adalah asyirku fi ibadatillah. Berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Uh, Topik tentang berbuat syirik ini sering, ya, kita singgung, sering kita kaji berulang-ulang, ya. Dan memang juga para ulama rahimahumullah taala mereka mengulang-ulang materi ini, mengulang betapa bahayanya syirik ini bagi kehidupan seorang hamba, baik itu di segi dunia maupun akhiratnya. Ya. Karena begitu berbahayanya hal ini, maka poin tentang kesyirikan ini selalu diingatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Setiap kitab akidah yang mereka tulis, pasti di sana ada peringatan akan bahayanya syirik, peringatan untuk menjauhi kesyirikan, peringatan untuk membentengi diri dari kesyirikan. Baik, disebutkan dalam matan wa minhu adzabahu li ghairillahi kaman yadhbahu lil jinni awal qabri. Ya. Di antara bentuk kesyirikan yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah menyembelih untuk selain Allah. Ya, menyembelih untuk selain Allah, kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri. Ya. Seperti seorang yang menyembelih untuk jin ataupun untuk kuburan. Ya. Ini masih ada beberapa prakteknya, ya, di beberapa daerah, ya, daerah-daerah ketika seorang hendak melakukan hajatan, ya, entah itu nikahan ataupun, ya, eh, kegiatan-kegiatan yang besar, maka mereka biasanya akan menyembelih sesuatu, ya, biasanya ayam, dan ayamnya ini nanti akan dibuang di sungai yang besar tempat dekat dengan daerahnya, ya. Jadi ada sungai besar di daerah tersebut, kemudian dia menyembelihnya bisa di rumah. Setelah itu ayamnya nanti akan dibuang di sungai tersebut, ya, sebagai persembahan untuk jin, ya. Mereka mungkin tidak meyakini ini untuk jin, tetapi mereka meyakini atau melakukan hal ini atas dasar saran dari dukun, ya. Atau istilah mereka adalah orang pintar. Ya. Mereka tanya ke orang pintar, Mbah, kalau saya malah mau hajatan, apa yang harus saya lakukan supaya hajatannya ini apa namanya lancar? Maka kemudian orang pintar ini atau dukun ini memberikan solusi atau saran, yaitu menyembelih kemudian ayamnya ini dibuang di jembatan. Baik. Ya, walaupun orang ini nggak tahu kalau ini merupakan persembahan untuk jin, tetapi dia tahu bahwasanya dia datang kepada dukun. Maka ini pun juga termasuk perbuatan kesyirikan. Ya. Ya, menyembelih untuk selain Allah jelas merupakan perbuatan kesyirikan, ya, karena menyembelih sendiri adalah perbuatan menghilangkan nyawa dari makhluk hidup. Ya, menghilangkan nyawa dari makhluk hidup itu tidak diperbolehkan kecuali untuk tujuan-tujuan mulia. Ya, salah satunya adalah untuk beribadah kepada Allah, seperti Idul Adha, ketika kita berkurban, kita menghilangkan nyawa sapi atau kambing itu untuk mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Atau bisa juga untuk konsumsi yang mubah, ya. Seorang ingin makan, ya, makan ayam atau makan sapi, dia sembelih. Atau yang bisa sudah ada di pasaran. Maka ini pun juga diperbolehkan, ya. Jadi menghilangkan nyawa makhluk hidup itu harus ada tujuannya yang benar. Tidak boleh menghilangkan nyawa
kemudian tujuannya adalah untuk mengagungkan selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Pengagungan, ya, kemudian ketundukan dan penghambaan diri kepada selain Allah, itulah bentuk kesyirikan. Ya. Jadi dia mengorbankan makhluk hidup untuk mengagungkan, menghambakan diri kepada selain Allah. Itulah letak kesyirikannya. Kenapa menyembelih untuk jin itu termasuk perbuatan syirik, perbuatan kufur. Baik, itu alasan logisnya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman tentang perbuatan tersebut, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik dan Allah akan mengampuni siapa saja yang berbuat selain daripada itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Baik, itu yang ada di matan. Kemudian di catatan yang telah kami susun, baik, ada beberapa contoh perbuatan kesyirikan. eh, Kita lihat di sana syirik dalam alasan, ya. Poin pertama dalam catatan itu yang kami susun adalah bahwasanya syirik adalah dosa terbesar. Ya. Syirik adalah dosa besar. Kenapa syirik digolongkan sebagai dosa besar? Ada alasan logis di balik, ya, hal ini. Ya. Kenapa sih dosa besar nomor satu itu syirik? Kenapa tidak korupsi misalnya? Kenapa tidak membunuh misalnya? Kenapa tidak apa namanya menghancurkan suatu negara misalnya? Kenapa dosa besar di dalam Islam, ya, terbesar di sisi Allah itu adalah syirik? Kenapa tidak membunuh? Kenapa tidak menghancurkan peradaban? Kenapa tidak korupsi? Maka ada alasan-alasannya. Yang pertama adalah perbuatan syirik merupakan perbuatan yang merendahkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kok bisa sih syirik ini termasuk perbuatan yang merendahkan Allah? Karena ketika seorang berbuat syirik, maka dia menyamakan makhluk, ya, yang makhluk, ya, dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal-hal yang merupakan kekhususannya. Ya. Ketika seorang mengagungkan makhluk, ya, dia menyembelih untuk makhluk, dia bersujud untuk makhluk, berarti seakan-akan dia menjadikan orang ini sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, Ta'ala Allahu an dzalik. Ya, Allah Maha Suci dari perbuatan dan keyakinan tersebut. Ya, misalnya seorang bersujud atau bersujud kepada patung atau berhala. Berarti dia seakan-akan menjadikan patung ini sejajar dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu merupakan bentuk kekurangan ajaran yang sangat tinggi, ya, yang sangat berat sekali. Ya. Seorang menjadikan makhluk yang biasa-biasa saja atau mungkin benda mati seperti batu dan semacamnya setara dengan Rabbul Alamin. Ya. Tentu saja jelas, ya, dalam akal sehat siapapun ini merupakan perbuatan yang sangat tidak beradab kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita. Baik. Seakan-akan Allah bukan satu-satunya yang berhak disembah dan makhluk pun diberi hak yang seharusnya hanya miliknya. Ya. Sujud, penghambaan diri yang harusnya hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang telah menciptakan kita. Namun kemudian jika dia ditujukan kepada selain Allah, maka ini merupakan bentuk perendahan kepada Allah Azza wa Jalla. Menodai keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian, alasan yang kedua yang disebutkan oleh para salaf adalah bahwasanya syirik merupakan kezaliman terbesar, ya. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan ini, telah menyatakan hal tersebut, ya. Syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Quran, Luqman ayat 13, melalui kisah mengisahkan tentang Luqman berpesan kepada putranya, "Ya baniya la tush ya bunayya la tusyrik billah." Ya, ini afwan, ada kesalahan penulisan di sini. "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Ya, ya bunayya, eh, kita coba carikan teksnya. Luqman ayat 13. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ya bunayya, wahai putraku,
La tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla telah menegaskan atau mengakui atau menyatakan bahwasanya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Dan makna zalim di sini adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, menjadikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Yang harusnya ibadah ini, penghambaan ini hanya diberikan kepada Allah, namun dia berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini merupakan kezaliman. Dan apabila ini berkaitan dengan hak Allah, maka jelas ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya. Di situ tertulis ya syirik adalah bentuk kezaliman yang tertinggi. Karena seseorang menisbatkan tandingan atau sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Para ulama menegaskan atau disebutkan dalam sebuah asar, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya. Dalam sebuah hadis yang mungkin ini dosa besar yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia yang telah menciptakanmu. Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita semua, menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang memberikan kita rezeki dari kita kecil sampai kita nanti meninggal, itu semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun, jika seorang ketika sudah diberikan begitu banyak kenikmatan, tidak mau bersimpuh kepada Allah dan malah bersimpuh kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka jelas itu merupakan bentuk kezaliman, bentuk kekurang ajaran kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Alasan yang ketiga adalah syirik merupakan penentangan terhadap tujuan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita semuanya untuk beribadah kepadanya. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kemudian apabila seorang melakukan kesyirikan, maka seakan-akan menentang tujuan penciptaan manusia. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Kemudian jika dia berbuat kesyirikan, maka dia otomatis telah menentang tujuan Allah menciptakan dia. Ya, baik. Sehingga kesimpulannya, syirik adalah dosa besar, kezaliman yang sangat besar, ya, bentuk kekurang ajaran kepada Allah Azza wa Jalla, menodai kemuliaan Allah, ya, dan menentang tujuan penciptaan manusia. Akibat dari perbuatan syirik ini sangat berat sekali yang sudah sering kita ketahui bersama. Yang pertama dia akan kekal di neraka jika dia meninggal dalam kondisi syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang menemui Allah, maksudnya dia meninggal ya, dalam kondisi tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dalam kondisi berbuat syirik ya, meninggal dalam kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, artinya dia belum taubat ya dari kesyirikan itu dan dia meninggal di atas kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan yang kedua, surga menjadi haram baginya, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Orang yang berbuat syirik maka Allah haramkan baginya surga atasnya. Yang ketiga, amalan akan gugur ketika melakukan kesyirikan. Amal soleh yang sudah dibangun, sedekah yang telah diberikan, ya, puasanya mungkin, ibadah-ibadah yang lainnya mungkin. Ketika seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya akan gugur semua apa yang telah mereka kerjakan dari amal saleh. Baik. Poin berikutnya, jika seorang meninggal dalam kondisi syirik, maka jelas ya telah ditegaskan Allah Azza wa Jalla, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta." Ini la in asyrakta ya, bukan la in asyraktum. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, jika kalian menyekutukan Allah, pasti akan gugur amal kalian dan kalian termasuk orang-orang yang merugi. Ya, rugi di sini artinya dia masuk ke dalam neraka. Apabila Allah katakan kamu rugi ya di akhirat, maka artinya dia masuk neraka. Kemudian menjadi rincian berikutnya, jika seorang berbuat syirik kemudian bertaubat, ya, maka apakah nanti amalan-amalan sebelumnya akan kembali atau tetap hilang?
Ya. Jadi gambarannya ada seorang lahir Muslim, ya, melakukan ibadah seperti biasa, kemudian di usia dewasa, ya, dia berbuat syirik, ya, berbuat syirik setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu dia dapat hidayah untuk kembali ke jalan yang benar. Dia hijrah kembali, yang meninggalkan kesyirikan, praktek-praktek perdukunannya mungkin yang telah dia lakukan itu, dia bertaubat dari itu semuanya. Maka pertanyaannya di sini, apakah amal soleh yang sudah dia kerjakan ini akan utuh kembali atau akan terhapus? Kan kita tadi sudah ketahui orang yang meninggal dalam kondisi syirik amalnya otomatis hilang. Ya. Maka bagaimana kalau dia taubat ya sebelum dia meninggal dia bertaubat? Apakah amalannya hilang ya bertahun-tahun ataukah akan kembali dituliskan baginya amalan tersebut? Ya, maka madhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i adalah amalannya tidak gugur selama ia bertaubat sebelum meninggal. Ya. Jadi amalannya tadi masih tergantung, ya, masih digantung ketika dia berbuat syirik masih digantung di sini. Ya masih digantung. Kalau dia meninggal otomatis hilang, tetapi kalau dia bertobat maka akan kembali lagi menjadi amalan jariyah baginya. Ya. Kemudian mazhab Imam Malik, bagi seorang yang telah melakukan kesyirikan maka amal solehnya pun gugur meski ia bertaubat setelahnya. Ya, ini pendapat Imam Malik. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan maka otomatis apa namanya amal solehnya akan hangus semuanya. Kalau dia bertaubat maka dosanya pun juga hangus lagi ya. Dosa kesyirikan dia akan dihapuskan, amal solehnya pun juga dihapuskan. Jadi dia akan direset atau seperti bayi yang terlahir kembali. Orang bertaubat dari kesyirikan itu seperti bayi yang terlahir kembali. Dia nggak punya amal soleh, nggak punya amal buruk. Ya, maka dia mulai lagi dari nol. Mulai lagi dari nol. Ya, kemudian dia bangun lagi amal soleh, dikumpulkan lagi pahala-pahala, melakukan sholat, bersedekah, berpuasa, dan amal-amal soleh yang lainnya. Baik. Itu adalah dua pendapat besar tentang masalah ini. Baik. Kemudian jenis-jenis kesyirikan ada syirik akbar dan syirik asghar ya yang sudah kita ketahui bersama yang juga sudah dijelaskan di awal ya di awal-awal pertemuan. Syirik akbar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, syirik asghar tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tentang syirik asghar seperti ucapan Masya Allah wa syi'ta, ya, la walallah wa anta, ya, dan sejenisnya. Dan juga termasuk riya yang populer yang sering kita ketahui, syirik asghar itu adalah riya, melakukan ibadah untuk dipuji manusia, melakukan ibadah untuk tujuan dunia. Baik, ya, syirik asghar tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam, hanya merusak amal yang bersinggungan dengannya. Baik. Kemudian macam-macam syirik akbar, poin berikutnya adalah macam-macam syirik akbar. Sebelum memahami tentang syirik, maka penting bagi kita untuk mempelajari itu tauhid juga dan pembagian-pembagiannya. Karena syirik adalah lawan dari tauhid. Ya, jadi sebelum kita membahas tentang objek atau hal-hal yang berkenaan dengan kesyirikan yang dihukumi syirik, kita perlu pelajari dulu pembagian tauhid. Tauhid itu terbagi menjadi tiga menurut ulama kontemporer, ya, ulama ahli sunnah kontemporer. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat dan juga tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla Esa ya, dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir ya, dalam tiga sifat atau tiga perbuatan inti dari perbuatan ketuhanan. Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Malik yang merajai atau menguasai secara mutlak alam semesta ini, dan yang ketiga adalah Al-Mudabbir yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberikan kesehatan, memberikan sakit, ya.
memberikan rizki, membuat seorang bisa makan, bisa minum dan segala macamnya, itu merupakan bentuk tadbir, pengendalian seluruh alam semesta. Kemudian tauhid asma wa sifat, yaitu berarti kita meyakini bahwasanya Allah punya nama-nama dan punya sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla, dan tidak bisa dikatakan sifat Allah atau nama Allah ini sama dengan sifat makhluk. Kemudian yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya kita menunjukkan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Segala jenis amal soleh, segala jenis ketaatan, salat yang kita lakukan, salat wajib ataupun salat sunnah, puasa yang kita lakukan, puasa wajib ataupun puasa sunnah, kita melakukannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk mendapatkan pujian-pujian dari makhluk atau bukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ya, sebagian orang berpuasa alasannya untuk diet. Sebagian orang berpuasa karena ini dianjurkan oleh dokter. Apakah ini menjadi amal-amalan syirik? Maka jawabannya adalah tergantung hatinya, ya, tergantung hatinya. Kalau dia asas amalnya melakukan puasa adalah lillahi ta'ala, kemudian ketika membaca jurnal kedokteran, oh ternyata ini bagus buat kesehatan, dan kemudian semakin mantap dia berpuasa, maka itu insya Allah tidak mengapa. Ya. Jadi asalnya kalau dia memang sudah bertauhid kepada Allah, kemudian membaca jurnal itu dan dia semakin mantap untuk melakukan puasa, maka ini tidak mengapa. Tetapi kalau dari awal ya seseorang berpuasa hanya untuk kesehatan, ya, hanya untuk kesehatan, ya, ikut-ikutan tren, kemudian ya dia supaya mendapatkan badan yang sehat, ya, maka ini tidak bernilai ibadah. Dia melakukan ibadah hanya untuk kepentingan duniawi. Dia lupa akan esensi atau tujuan awal dari puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang ikhlas dalam ibadahnya. Dia lupakan asas itu, dia lupakan poin inti itu, dan hanya fokus pada kesehatan saja, maka inilah yang bermasalah, amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Baik, itu adalah tauhid uluhiyah. Demikian pula dalam doa, ya, dan amalan-amalan hati yang lain, doa, kemudian roja, harapan-harapan kita, kita gantungkan kepada Allah. Tawakal kita, sandarkan hati kita ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita mendekatkan diri kepada Allah, takut hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, ya, tunduknya yang berupa penghambaan diri, ini pun hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Oke, itu adalah jenis-jenis tauhid berdasarkan pembagiannya. Maka syirik adalah lawan dari tauhid. Ya, syirik juga bisa terjadi dalam bab rububiyah, dalam bab asma wa sifat dan juga dalam bab uluhiyah. Bagaimana syirik dalam bab rububiyah? Ya, syirik dalam bab rububiyah berarti contohnya adalah dia meyakini adanya Tuhan selain Allah yang menciptakan alam semesta ini. Seperti keyakinan orang-orang Majusi, ya, orang-orang Majusi mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menciptakan kebaikan dan Tuhan yang menciptakan keburukan. Nah, ini adalah orang-orang Majusi. Ataupun seperti penganut agama lain seperti Hindu dan Hindu, ya, yang meyakini bahwasanya Tuhan itu ada banyak sekali, ya, maka itu merupakan bentuk kesyirikan yang sangat jelas, ya. Atau mungkin yang diyakini oleh sebagian dari kaum muslimin bahwasanya ada jin atau entitas gaib yang menguasai alam-alam tertentu, ya, seperti Laut Selatan dikuasai oleh ya Nyi Roro Kidul, atau kemudian untuk di daerah-daerah tertentu ada penguasa yang lain dan yang lain dan yang lain yang harus diberikan sedekah untuknya, ada dengan istilah-istilah yang sedekah laut atau sedekah sedekah bumi, namun hakikatnya adalah untuk dewa-dewa itu, ya. Maka atau untuk jin-jin itu, maka itu merupakan bentuk kesyirikan dalam bab rububiyah, ya. Kemudian dalam bab uluhiyah yaitu menyekutukan Allah dalam ibadah. Contohnya berdoa, bersujud, bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya. Menyembelih untuk selain Allah seperti tadi yang sudah kita jelaskan, menyembelih untuk jin, ya, supaya dilancarkan hajatnya. Ini merupakan bentuk syirik uluhiyah, ya. Jadi perbuatan menyekutukan Allah dalam ibadah. Ibadah adalah menyembelih salah satunya, ya. Menyembelih adalah ibadah dan ibadah hanya untuk Allah. Ketika ibadah ditujukan untuk selain Allah, maka itulah kesyirikan.
Baik. Kemudian yang syirik dalam bab asma wa sifat yaitu menyamakan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla dalam sifat-sifat ketuhanan. Ya, seperti meyakini adanya makhluk yang memiliki ilmu gaib, ya, atau memiliki kekuasaan parsial yang menguasai alam, ya, menguasai lautan dan segala macamnya. Ini merupakan syirik dalam bab asma wa sifat dan juga dalam bab rububiyah, ya. Jadi rububiyah dan asma wa sifat ini mirip, ya, mirip, ya. Atau mungkin bahkan sebagian ulama menjadikan ini sebagai satu kesatuan. Ya, rububiyah dan asma wa sifat itu adalah satu aslinya, ya, kemudian dirinci saja, ya. Rububiyah itu dalam tiga aspek inti, al-khaliq, al-milk, wa tadbir. Kemudian asma wa sifat ini adalah selain dari tiga ini yang rinci-rinci seperti nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Baik. Nah, jadi kesyirikan dalam bab asma wa sifat, ya ini berarti mirip juga dalam kesyirikan dalam bab rububiyah. Ya, meyakini adanya makhluk yang bisa mendengar doa kita, ya, yang bisa mendengar doa manusia, yang seperti yang dilakukan oleh para sufi ekstrim, ya, ketika mereka ada kegentingan, misalnya ketika ada bencana, maka mereka memanggil nama guru-guru mereka, memanggil nama guru-guru mereka, misalnya Ahmad Rifai atau ya Syekh Abdul Qadir Jailani dan semacamnya. Mereka meyakini bahwasanya syekh-syekh mereka ini bisa mendengar hajat mereka. Ya. Selain bisa mendengar, mereka juga meyakini bahwasanya mereka syekh-syekh ini bisa memberikan solusi atau jalan keluar dari musibah-musibah tersebut. Ya. Oke, ini adalah keyakinan kesyirikan, ya, dalam bab rububiyah dan juga semua sifat. Ya, sama. Dan juga dalam bab uluhiyah sekaligus. Pertama dia meyakini, ya, guru-guru mereka bisa mendengar, bisa mengabulkan hajat, bisa menghilangkan mudarat, maka ini adalah syirik dalam bab rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian setelah keyakinan itu mereka berdoa, ya Syekh tolong kami, ya Syekh madad madad ya Husain misalnya. Madad madad ya Syekh fulan, ya. Pertolonganmu, pertolonganmu, tolong kami, ya. Maka ucapan mereka, berdoanya mereka ini adalah bab syirik uluhiyah, syirik dalam bab uluhiyah. Ya, jadi yang dilakukan oleh orang-orang ketika melakukan kesyirikan, maka biasanya akan saling bersinggungan satu sama lain dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Ya. Tidaklah seorang itu bersujud kepada berhala, melainkan dia sebelumnya sudah meyakini bahwasanya berhala itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ya. Jadi kesyirikan yang dilakukan oleh seorang, ya, pasti dia sedikit banyak menyinggung tiga aspek ini. Rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah sekaligus. Ya, dalam porsi yang berbeda-beda tentunya. Tetapi tiga hal ini pasti ada di situ. Ya, contohnya tadi bersujud kepada berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy misalnya. Ya, mereka tidaklah bersujud kepada berhala hanya karena tren, ya, hanya karena latah, hanya karena ikut-ikutan orang. Tidak, ya. Jadi mereka dicuci dulu otaknya, mereka diberikan doktrin bahwasanya patung-patung ini adalah jelmaan dari roh-roh orang saleh yang bisa mendengar doa-doa, yang bisa mengabulkan hajat, yang bisa menghilangkan musibah dan bala. Ya. Mereka diberikan keyakinan seperti itu dulu, baru kemudian, ya, mereka diajarkan untuk berdoa kepada patung-patung tersebut. Ya. Jadi kesyirikannya paket lengkap, ya, rububiyah, asma sifat dan juga uluhiyah sekaligus. Baik. Dan itu biasanya terjadi pada setiap bentuk kesyirikan. Ya. Misalnya tadi menyembelih untuk jin, ya. Sebelum dia menyembelih untuk jin, pasti dia sudah didoktrin atau diajarkan oleh orang yang sesat bahwasanya jin ini bisa mengelariskan atau melancarkan hajatmu. Ya. Dia dikasih keyakinan itu, kemudian dia benarkan. Nah, keyakinan ini adalah syirik rububiyah. Kemudian dia menyembelih, maka ini adalah syirik uluhiyah. Baik. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam.
Kemudian kita lanjutkan pembatal keislaman yang kedua disebutkan dalam matan man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim faqad kafara ijma'an. Ya. Menjadikan perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla dalam doa dan meminta syafaat. Ya. Ini masih turunan dari pembatal pertama atau mungkin lebih rinci ya, lebih rinci, lebih spesifik dari pembatal pertama tadi. Kalau pembatal pertama tadi syirik secara umum, pembatal kedua ini lebih spesifik dan mungkin lebih sering terjadi, ya, yaitu menjadikan perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla dalam berdoa. Ya. Jadi dia meyakini bahwasanya kalau kita doa langsung kepada Allah itu kurang, ya, kurang didengar, ya. Biasanya mereka dikasih doktrin dulu, kamu itu adalah hamba yang berlumur dosa, kamu ini adalah hamba yang penuh dengan kekurangan. Kalau kamu mau meminta sama Allah, kamu nggak cocok, nggak layak gitu ya. Mereka bilang seperti itu. Kamu perlu perantara. Perantaranya adalah roh-roh orang soleh. Maka mintalah kepada roh-roh orang soleh itu supaya nanti disampaikan kepada Allah. Ya. Ini mirip dengan keyakinan orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka tahu penciptanya adalah Allah dan mereka pun juga tahu Allah itu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Namun mereka didoktrin kalian ini makhluk yang nggak layak untuk langsung minta sama Allah. Ya, mereka pakai analogi yang bisa diterima mungkin oleh mereka, yaitu bahwasanya kamu itu rakyat jelata. Ya, kemudian Tuhan itu adalah raja yang mulia. Rakyat jelata tidak mungkin bisa langsung menghadap kepada Tuhan untuk minta kepada raja, ya, rakyat jelata tidak mungkin langsung bisa bertemu dengan raja untuk minta hajat-hajat mereka. Nggak mungkin ceritanya ada gelandangan masuk istana dan dibiarkan, tidak mungkin, ya. Mereka pasti akan menahan, ya, para gelandangan ini di pintu, kemudian, ya, akan ada utusan untuk mendengar aspirasi atau permintaan mereka, nanti disampaikan kepada menteri, menteri menyampaikan kepada raja. Seperti itu mereka pakai analogi. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya kita ini makhluk yang penuh dosa. Kalau kita mau minta sama Allah, kita perlu jasa roh-roh orang soleh itu supaya disampaikan kepada Allah. Ya. Ini adalah syubhat terbesar, ya. Syubhat terbesar dalam bab tawassul, ya. Perbuatan syirik dalam bab tawassul. Maka ini adalah perbuatan yang sangat yang tergolong kesyirikan, ya. Karena dia nanti akan menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Padahal Allah Azza wa Jalla sendiri telah berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Dan apabila ada hamba wa idza sa'alaka, apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka aku, ya, di situ Allah Azza wa Jalla qarib, sangat dekat dengan hamba, sangat dekat dengan hamba-hambanya, dengan para manusia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila dia mau berdoa kepadaku, mau meminta ampun kepadaku. Ya, Allah Azza wa Jalla juga, ya, turun di sepertiga malam untuk mendengar istighfar dari hamba-hambanya, untuk mendengar munajat dari hamba-hambanya, untuk mendengar doa apa saja yang dipanjatkan dari hamba-hambanya. Ya, jadi Allah menegaskan di situ nggak perlu perantara. Doa langsunglah kepada Allah. Mau istighfar langsunglah kepada Allah. Tidak perlu pakai jasa calo, ya. Tidak perlu pakai perantara seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ya, musyrikin Quraisy. Jadi ketika berdoa langsunglah minta kepada Allah, ketika minta atau minta ampun langsunglah minta ampun kepada Allah. Kita diajarkan lafaz astaghfirullah. Aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Ya, kalau kita pengen bertaubat nggak perlu kita pakai, ya, jasa orang soleh, ya. Apalagi orang solehnya yang sudah meninggal. Ya. Cukup di situ kita taubat nasuha, menyesal, meninggalkan, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi. Ya, kemudian kita
sholat 2 rakaat, kita mohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu sudah cukup untuk mendapatkan ampunannya Allah Azza wa Jalla. Tidak tidak perlu pakai jasa orang-orang soleh ya. Bahkan kalau kita pakai jasa itu ya, kita meyakini perlunya calo untuk berdoa atau minta ampun, maka ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Baik. Macam-macam perantara antara Allah dan makhluk. Ini ada 2 hal. Yang pertama ada perantara dalam menyampaikan wahyu, maka ini harus pakai perantara. Allah menurunkan wahyu, ini harus ada perantaranya, yaitu Allah, malaikat Jibril, kemudian para rasul. Ya, para rasul nanti akan diberikan kepada hamba-hambanya. Ya, jadi Allah ketika menurunkan wahyu atau ilmu atau aturan-aturan syar'i pasti lewat perantara itu, malaikat Jibril dan para rasul. Kemudian yang kedua adalah perantara dalam hal doa. Ya, ketika seorang berdoa atau minta ampun, maka ini tidak boleh ada perantara antara hamba dengan Allah. Ketika doa, doalah langsung kepada Allah. Ketika minta ampun, mintalah ampun langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian macam-macam tawassul. Setelah kita tahu kaidah itu, kita bahas tentang tawassul. Tawassul artinya kita mencari wasilah atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya amal kita diterima oleh Allah, supaya doa yang kita panjatkan semakin didengar atau lebih berpotensi untuk diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla ya. Kadang kita berdoa ada yang tidak dikabulkan, ada yang dikabulkan. Kadang kita ya butuh itu kita minta sama Allah, ada yang dikasih, ada yang tidak ya. Maka beberapa ulama mengatakan apabila doa kita ingin diijabahi oleh Allah, maka kita perlu tawassul, ya. Perlu dorongan atau perlu hal-hal yang bisa menguatkan doa-doa tersebut. Baik, itulah tawassul. Oke, dan secara umum tawassul ini terbagi menjadi 2, ada tawassul yang jais atau masyru' atau dianjurkan, dibolehkan, yaitu dalam berdoa kita menyebut nama Allah, ya. Misalnya dalam berdoa ya Razzaq urzuqni, ya. Wahai yang pemberi, zat yang pemberi rizki, tolonglah berikan rizki kepada hambamu ini. Ya Ghaffar, ighfirli. Wahai zat yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Dan sejenisnya, ya. Ya Syafi, Ishfini. Wahai zat yang memberikan kesembuhan, sembuhkanlah kami. Yaitu adalah tawassul dengan menyebut Asmaul Husna. Dan ini disyariatkan. Ya, jadi ketika kita berdoa kepada Allah setelah sholat atau sebelum sholat antara azan dan iqamat, ya, kita menggunakan ya kita menyebut Asmaul Husna tersebut. Ya. Dan ini termasuk dari adab berdoa. Ketika kita berdoa, sebut Asmaul Husna, salawat kepada Nabi, istighfar, kemudian juga bersyukur, baru kemudian kita minta apa yang kita butuhkan. Ya, setelah itu tutup lagi dengan salawat. Ya. Ya, jadi ini lebih menambah potensi untuk diijabahi oleh Allah. Ya, ketika seorang minta dengan memuji-muji, ya, maka ini lebih berpotensi bagi dia untuk diberi. Ya, baik, itu yang pertama, bertawasul dengan menyebut Asmaul Husna. Kemudian yang kedua adalah meminta didoakan orang soleh yang masih hidup. Ya, ada orang tua kita, ya, atau ada kiai atau guru kita yang soleh, yang bertauhid, ya kita minta doa dari mereka. Bapak, tolong doakan saya. Ibu, tolong doakan saya, ya. Apalagi kalau mereka adalah orang soleh juga, apalagi kalau mereka adalah alim ulama, maka insya Allah doa mereka lebih diijabahi. Baik. Itu syaratnya adalah mereka masih hidup. Ya. Ketika sudah meninggal, maka tidak boleh lagi yang datang ke kuburnya kemudian minta-minta seperti itu. Baik, yang ketiga, tawasul yang dimasyru' juga adalah dengan menyebut amal soleh yang pernah dilakukan, ya sebagaimana kisah orang yang terperangkap di dalam gua Bani Israel, ada 3 orang safar, kemudian hujan berteduh di dalam gua, tiba-tiba longsor, mereka hampir terkubur hidup-hidup, ya, namun masih bisa gerak. Kemudian mereka bertawasul menyebut amal soleh yang telah mereka kerjakan. Ya, kemudian akhirnya Allah ijabahi dan akhirnya mereka bisa keluar. Baik.
Kemudian tawasul yang mamnu, yang dilarang, ya, yang mungkin digolongkan sebagai kesyirikan, ya, atau kebid'ahan, ya, yaitu dengan mengandalkan kedudukan atau jah, ya, menyebut-nyebut jah seseorang, seorang soleh, ya, dengan menyebut kedudukanmu wahai Syekh Fulan, dengan menyebut kedudukanmu wahai guru kami dan seterusnya. Ini menurut para ulama adalah hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau istilahnya adalah bid'ah. Ya, bertawasul dengan menyebut kedudukan ulama, atau mungkin kedudukan Nabi, ini nggak pernah diajarkan. Para salaf, para sahabat, ketika mereka berdoa tidak pernah menyebut jah atau kedudukan Nabi. Mereka bertawasul dengan Asmaul Husna, ya. Kemudian atau minta didoakan orang soleh, atau bertawasul dengan menyebut amal soleh mereka. Dan mereka tidak pernah menyebut jah dari orang-orang soleh terdahulu. Ya. Mereka tidak pernah menyebut jahnya Abu Bakar, atau kedudukannya Umar, atau kedudukannya Ali, dan seterusnya. Ya, jadi ini tidak pernah diajarkan, dan mungkin sebagian ulama menggolongkannya adalah bid'ah. Baik. Dan tawasul yang syirik, yaitu ketika mereka menjadikan perantaranya adalah rah-rah orang soleh yang sudah meninggal. Ya, mereka memanggil roh-roh tersebut, ya. Kemudian menyebut nama-nama mereka, ya, dengan menyebut roh orang soleh ini menjadi doanya terkabul dan seterusnya. Maka ini adalah tawassul yang terlarang. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah syirik. Ya. Tawasul menyebut atau meminta, ya, meminta kepada roh-roh orang soleh, ini adalah tawasul yang syirik. Ya. Dia nggak meminta sama Allah, tapi mintanya kepada, ya, Syekh Fulan, wahai guru kami, tolong kami, wahai guru kami, tolong kami, ya. Padahal mereka sudah meninggal. Berarti mereka berdoanya kepada mayit atau orang yang sudah meninggal. Dan ini adalah kesyirikan. Ya. Baik. Kemudian dalil yang sering mereka gunakan, ya, jadi ada sebagian kaum muslimin yang mereka meyakini bahwasanya tawassul dengan menyebut nama orang soleh ini masyru'. Ya, jadi mereka mengatakan doa, kalau mau doa sebutlah wali fulan, kalau mau minta, ya, bawa nama wali fulan, ya, dan seterusnya. Jadi mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Mereka mengatakan ini adalah wasilah, berarti kita diperintahkan untuk bertawasul dengan orang yang dekat dengan Allah, yaitu orang-orang soleh, ya, guru-guru mereka, ya. Kemudian akhirnya mereka pun, ya, meminta kepada guru mereka. Ya Syekh Fulan, ya Syekh kami, ya wahai guru kami, dan seterusnya. Tolong kami, dan seterusnya. Ya. Maka bantahannya adalah tafsiran yang mereka bawakan ini adalah tafsir yang batil. Ya. Tafsir yang keliru. Wasilah yang sebenarnya atau wasilah yang hakiki yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla yaitu dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan tauhid, ya. Kita menyebut amal soleh yang kita lakukan. Kita menyebut asmaul husna, ya. Dalam doa-doa kita, itulah tawassul yang benar. Ya, dalam berdoa, ya Allah, Rabbana innana amanna, ya. Dalam Al-Quran diajarkan lafadznya. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya Rabb kami telah beriman. Ini adalah tawasul dengan amal soleh, ya, dengan keimanan. Kami telah beriman kepada Engkau ya Allah. Faghfir lana dhunubana. Maka tolonglah ampuni dosa-dosa kami. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Itulah yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bertawassul dengan menyebut amal soleh yang kita lakukan. Ya, dengan menyebut keimanan yang kita lakukan, menyebut tauhid yang sudah kita kerjakan, itulah bentuk tawassul yang masyru'. Ya, bisa juga tadi dengan menyebut
nama-nama Allah. Ya Razak, Urzuqni, Ya Ghaffar, Ighfirli, Ya Syafi, Ishfini, dan seterusnya. Baik. Kemudian pembatal yang ketiga, kita cepat sedikit. Pembatal ketiga yang disebutkan dalam matan adalah man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum. Tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau meragukan kekafiran mereka atau bahkan membenarkan mereka, ya. Seperti mengatakan bahwasanya semua agama itu sama, mengarah kepada Tuhan yang sama, ya. Kita semuanya Tuhannya itu satu, namun syariatnya beda-beda, ya. Ini terutama dalam apa namanya agama-agama samawi, istilah mereka samawi, ya. Padahal bukan, ya. Mereka mengatakan Yahudi, Kristen, Islam itu satu Tuhannya, hanya saja syariatnya berbeda. Yahudi pakai syariatnya Musa, Isa pakai syariatnya Isa, Nasrani pakai syariatnya Isa, dan Muslim pakai syariatnya Muhammad. Ya. Orang-orang ini mengatakan bahwasanya tiga agama ini sama saja. Tiga agama ini berhak untuk mendapatkan surga. Ya, mereka menyamakan Yahudi yang kafir, Nasrani yang kafir dengan agama Islam. Dan ini jelas merupakan bentuk kedustaan, mendustakan Allah Azza wa Jalla. Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah itu adalah Islam, agama tauhid yang mengatakan Allah Al-Ahad As-Samad. Ya, Allah yang Maha Esa, yang Maha Bergantung. Kita tahu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sementara orang-orang Nasrani di sana mereka mengatakan Tuhan itu tiga. Orang yang Yahudi mengatakan Tuhan mereka ini itu dan seterusnya. Baik. Dan Allah juga katakan ya secara tegas innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang musyrik maka mereka di neraka jahanam. Allah sendiri yang sudah katakan itu. Yahudi Nasrani itu kafir tempatnya di neraka. Kenapa mereka kafir? Karena mereka telah menentang syariat Allah Azza wa Jalla. Orang Yahudi jelas mereka melakukan kerusakan membunuh para nabi, ya membunuh orang-orang saleh. Apa saja yang tidak sesuai dengan ya, hawa nafsu mereka, mereka tolak. Ajaran nabi-nabi mereka, mereka tolak semuanya. Ya. Kemudian orang-orang Nasrani, maka mereka mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Jelas ini merupakan ya, bentuk ya, kesyirikan. Baik. Islam adalah agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Kemudian kita juga tahu bahwasanya konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah kita menafikan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah dan kita tetapkan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Baik. Syubhat yang sering muncul ya, orang-orang orientalis ya atau para penganut wahdatul adyan mereka mengatakan agama itu hanyalah sarana untuk mencapai akhlak mulia. Jadi agama apapun yang mengajarkan akhlak mulia berarti agama itu benar. Maka jawabannya adalah tujuan agama yang primer itu adalah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan utama agama adalah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah. Ya, tujuan yang sekunder atau tujuan yang mengikutinya adalah untuk meraih akhlak mulia, akhlak untuk sesama manusia. Ya. Dan perlu diingat juga akhlak mulia termasuk akhlak mulia kepada Tuhan adalah kita mentauhidkannya, ya, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi jangan sampai kita fokus akhlak mulia sama makhluk, tapi nggak berakhlak sama Allah Azza wa Jalla. Ya, itu keliru. Ya. Mereka mencari keridhaan makhluk dan membuang jauh-jauh keridhaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Kemudian kita buka
sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, tafadhal. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Ustadz. Wa iyyakum barakallahu fikum.